Halo teman-teman, terima kasih telah mengklik channel ini. Melalui channel yang sederhana ini, kami membagikan kisah-kisah Buddhis dan inspirasi yang mungkin Anda suka dan menginspirasi hidup Anda. Baiklah, mari kita mulai. Kisah wafatnya Mahamoggallana. Khotbah ini disampaikan oleh sang guru ketika sedang berdiam di Weluwana tentang Mahamoggallana Thera. Dahulu kala, para petapa pengikut ajaran lain saling berkumpul dan berkata satu sama lain, "Saudara, tahukah kalian mengapa pemberian derma kepada petapa Gotama berlipat ganda?" "Tidak, kami tidak mengetahuinya. Tetapi, apakah kalian mengetahuinya?" "Kami tentu saja mengetahuinya. Semua itu karena seorang Mahamoggallana. Mahamoggallana pergi ke alam surgawi dan bertanya kepada para dewa tentang kebajikan yang telah mereka lakukan. Dan kemudian, ia kembali ke bumi dan berkata kepada orang-orang, 'Dengan melakukan ini dan itu, manusia mendapatkan berbagai macam kejayaan.' Kemudian ia pergi ke alam neraka dan bertanya kepada para penghuni alam neraka tentang perbuatan yang telah mereka lakukan. Dan kembali lagi ke bumi, lalu berkata kepada orang-orang, 'Dengan melakukan ini dan itu, manusia mengalami berbagai macam penderitaan.' Orang-orang mendengarkan perkataannya dan membawa banyak hadiah dan barang derma. Jika sekarang kita berhasil membunuhnya, maka semua hadiah dan barang derma itu akan menjadi milik kita." "Itu adalah cara yang paling jitu," seru para petapa tersebut. Maka seluruh petapa itu bersama-sama membuat tekad, "Kami akan membunuhnya dengan cara apapun." Kemudian mereka menghasut para pengikut mereka sendiri, menyiapkan uang 1000 keping dan menyusun rencana untuk membunuh Mahamoggallana. Setelah memanggil beberapa penyamun, mereka memberikan uang ratusan keping kepada para penyamun dan berkata, "Mahamoggallana Thera tinggal di Pegunungan Hitam. Pergilah ke sana dan bunuh dirinya." Uang tersebut menggiurkan para penyamun dan mereka pun segera menyetujui permintaan tersebut. "Ya, baiklah," kata para penyamun, "kami akan membunuh sang Thera." Maka mereka pergi dan mengelilingi tempat kediaman sang Thera. Sang Thera mengetahui bahwa tempat tinggalnya telah dikerumuni, masuk ke dalam lubang kunci dan menghilang. Para penyamun, karena tidak melihat sang Thera pada hari itu, kembali lagi keesokan harinya dan mengelilingi tempat kediaman sang Thera. Namun, sang Thera mengetahui hal itu, dan ia pun menerobos atap tempat tinggalnya lalu terbang melesat di udara. Demikianlah para penyamun berusaha menangkap sang Thera pada bulan pertama maupun pada bulan kedua, tanpa membuahkan hasil. Tetapi ketika tiba bulan ketiga, sang Thera merasakan kekuatan dari kejahatan lampau yang telah dilakukannya dan ia pun tidak melarikan diri. Pada akhirnya, para penyamun berhasil menangkap sang Thera. Ketika mereka telah berbuat demikian, mereka mencabik tulang rusuknya satu demi satu dan meremukkan tulang-tulangnya hingga hancur berkeping-keping seperti butiran nasi. Kemudian dengan berpikiran dalam diri mereka, "Ia telah mati." Mereka menyembunyikan tulang belulangnya di belakang sebuah semak belukar dan pergi. Sang Thera berpikir dalam dirinya, "Saya akan memberikan penghormatan kepada sang guru sebelum saya parinibbana."
Lalu ia bermeditasi dengan objek sepotong kain, membuat tubuhnya sendiri menjadi kaku, dan ia pergi menemui sang guru dengan terbang melesat di udara. Memberikan penghormatan kepada sang guru dan berkata kepada beliau, "Bhante, saya hendak parinibbana." "Apakah kamu memang hendak parinibbana, Moggallana?" "Ya, Bhante." "Kemanakah kamu pergi?" "Ke Pegunungan Hitam, Bhante." "Baiklah kalau begitu, Moggallana, sampaikanlah uraian dhamma kepada saya sebelum kamu pergi. Karena setelahnya saya tidak lagi memiliki seorang siswa seperti dirimu." "Saya akan melakukannya, Bhante," jawab Moggallana. Maka setelah terlebih dahulu memberikan penghormatan kepada sang guru, ia terbang melesat di udara, mempertunjukkan segala keajaiban seperti yang dilakukan oleh Sariputta Thera pada hari beliau parinibbana, menyampaikan uraian dhamma, memberikan penghormatan kepada sang guru, dan kemudian pergi ke hutan Pegunungan Hitam lalu parinibbana. Kabar tersebut dengan menyebar hingga seluruh Jambu-Dipa atau India. Para penyamun telah membunuh sang Thera. Raja Ajata I segera mengutus para pengintai untuk mencari keberadaan para penyamun. Para penyamun itu sedang meneguk minuman keras di sebuah kedai minuman. Salah seorang penyamun menabrak penyamun lain dari belakang dan membuatnya terjatuh di atas tanah. Penyamun yang terjatuh langsung memarahi penyamun yang menabrak. "Dasar bajingan, mengapa kamu menabrak saya dari belakang dan membuat saya terjatuh di atas tanah? Mengapa kalian sekelompok penyamun yang terlebih dahulu memukul Mahamoggallana? Kalian tidak mengetahui apakah saya memukulinya atau tidak?" Di sana terdengar suara teriakan, "Saya adalah orang yang memukulinya! Saya adalah orang yang memukulinya!" Para pengintai mendengar perkataan para penyamun, menangkap semua penyamun itu dan melaporkan mereka kepada raja. Raja memerintahkan agar para penyamun menghadapnya dan bertanya kepada mereka, "Apakah kalian yang telah membunuh sang Thera?" "Ya, Paduka." "Siapakah yang menyuruh kalian melakukannya?" "Para petapa telanjang, Paduka." Raja menangkap 500 petapa telanjang itu, mengumpulkan mereka bersama para penyamun, mengubur mereka semua ke dalam lubang-lubang yang ditutupi oleh jerami setinggi pinggang di halaman istana, dan kemudian memerintahkan agar membakar jerami itu. Ketika ia mengetahui bahwa mereka telah terbakar hangus, ia mencabik jasad mereka dengan bajak besi dan mengubur jasad mereka semua ke dalam tempat yang sempit. Para bikhu memulai sebuah pembicaraan di dalam balai kebenaran. Mahamoggallana Thera meninggal dengan tidak sepantasnya. Pada saat itu, sang guru menghampiri dan bertanya kepada mereka, "Para bikhu, apakah yang menjadi topik pembicaraan kalian ketika sedang duduk berkumpul di dalam sini?" Ketika memberitahukan kejadian tersebut, beliau berkata, "Para bikhu, jika kalian hanya melihat kehidupan sekarang, Mahamoggallana memang meninggal dengan tidak sepantasnya. Tetapi pada kenyataannya ia meninggal sesuai dengan buah perbuatan yang telah dilakukannya pada masa lampau." Kemudian para bikhu bertanya kepada sang guru, "Tetapi Bhante, perbuatan apakah yang telah ia lakukan pada masa lampau?" Sebagai jawaban, sang guru menceritakan perbuatan lampaunya secara mendetail dengan berkata, "Kisah masa lampau, anak lelaki yang membunuh kedua orang tuanya." Kisah ini bermula pada dahulu kala, seorang pemuda pinggiran kota melakukan sebuah pekerjaan rumahnya sendiri, seperti menumbuk dan memasak nasi
serta merawat kedua orang tuanya. Suatu hari, kedua orang tuanya berkata kepadanya, "Wahai putra kami, kamu telah kecapean dengan melakukan pekerjaan di dalam rumah maupun di hutan. Kami akan membawa pulang seorang gadis untuk dijadikan sebagai istrimu." Sang anak menjawab, "Ibu dan ayah tercinta, kalian tidak perlu berbuat seperti itu. Selama kalian masih hidup, saya akan melayani kalian berdua dengan tangan saya sendiri." Meskipun anjuran mereka telah ditolaknya, mereka berulang kali membujuknya, dan hingga akhirnya mereka membawakan seorang gadis untuk dijadikan sebagai istrinya. Hanya selama beberapa hari, wanita itu melayani kedua orang tuanya. Setelah beberapa hari berlalu, ia tidak tahan lagi melihat mereka berdua dan berkata kepada suaminya dengan amarah yang memuncak, "Saya tidak tahan lagi tinggal bersama kedua orang tuamu." Tetapi suaminya tidak menghiraukan perkataannya. Maka suatu hari ketika suaminya pergi keluar rumah, ia mengambil sedikit tanah liat, kulit kayu, ampas nasi, dan menghamburkannya di sembarang tempat di dalam rumah. Ketika suaminya pulang dan bertanya apa yang terjadi, ia berkata, "Inilah yang dilakukan oleh kedua orang tuamu yang buta itu. Mereka berjalan sambil mengotori seisi rumah. Saya tidak tahan lagi tinggal satu rumah dengan mereka." Demikianlah ia berulang kali berkata seperti itu. Alhasil, suaminya, meskipun merupakan seorang makhluk agung yang telah menyempurnakan parami atau praktek kesempurnaan, masih saja bersitegang dengan kedua orang tuanya. "Tidak apa-apa," kata suaminya. "Saya mempunyai cara untuk memperlakukan mereka dengan baik." Maka ketika ia telah memberikan makanan kepada kedua orang tuanya, ia berkata kepada mereka, "Ibu dan ayah tercinta, para kerabat kalian menghendaki kalian untuk mengunjungi mereka di tempat ini dan itu. Mari kita pergi ke sana." Dan setelah membantu mereka berdua menaiki kereta, ia berangkat bersama mereka. Ketika ia telah sampai di tengah hutan, ia berkata kepada ayahnya, "Ayah tercinta, peganglah tali pedati ini. Lembu-lembu ini telah mengetahui jalan dengan baik sehingga mereka akan berjalan tanpa memerlukan panduan. Ini adalah tempat para penyamun berbaring sambil menunggu para pengembara. Saya hendak turun dari kereta ini." Dan setelah memberikan tali pedati kepada ayahnya, ia turun dari kereta dan pergi masuk ke dalam hutan. Setelah itu, ia membuat suara yang makin besar, hingga sekelompok penyamun bersiap-siap melakukan penyerangan. Tatkala kedua orang tuanya mendengar suara tersebut, mereka berpikir dalam diri mereka, "Sekelompok penyamun hendak menyerang kita." Oleh karena itu, mereka berkata kepada putra mereka, "Wahai putra kami adalah orang tua. Selamatkanlah dirimu sendiri dan jangan hiraukan kami." Meskipun kedua orang tuanya berteriak demikian, sang anak mengeluarkan suara teriakan para penyamun, memukuli mereka dan membunuh mereka lalu melempar jasad mereka ke dalam hutan. Setelah itu, ia pulang ke rumah, kembali bersama istrinya. Kisah masa lampau selesai. Ketika sang guru telah selesai menceritakan kisah perbuatan lampau Mahamoggallana, beliau berkata, "Para biku, dikarenakan Moggallana telah melakukan kejahatan yang sangat berat, ia mengalami siksaan di alam neraka selama ratusan ribu tahun. Dan karena buah kejahatannya yang masih belum habis, ia meninggal dengan cara dipukul dan dicabik berkeping-keping selama 100 kehidupan berturut-turut. Oleh karena itu, Moggallana meninggal sesuai dengan buah perbuatan yang telah dilakukannya pada masa lampau. Begitu pula dengan para petapa dan para penyamun telah menyerang siswa saya yang tidak menyerang mereka, sehingga mereka mengalami kematian sesuai dengan yang mereka pantas dapatkan. Ia yang melukai orang yang tidak bersalah
maka ia akan mengalami ketidakmujuran dan kerugian yang berbentuk 10 keadaan. Setelah berkata demikian, beliau mempertautkan kejadian tersebut dan menyampaikan uraian dhamma. Lalu, beliau pun mengucapkan bait berikut ini. Barang siapa menjatuhkan hukuman terhadap orang yang tidak bersalah, barang siapa melukai orang yang tidak bersalah, maka ia akan segera mengalami salah satu dari 10 keadaan menyedihkan. Ia akan mengalami siksaan berat, ataupun kecelakaan, ataupun luka berat, ataupun sakit parah, ataupun hilang ingatan, ataupun dihukum berat oleh raja, ataupun dituduh bersalah, ataupun kehilangan sanak keluarga, ataupun kehilangan harta, ataupun rumahnya akan hangus terbakar. Setelah meninggal, orang dungu seperti ini akan terlahir kembali di alam neraka. Demikianlah teman-teman akhir kisah ini. Semoga kisah ini memberikan inspirasi bagi Anda. Selamat menjalani hari ini, tetaplah kuat. Mari kita merawat kesehatan tubuh dan batin kita masing-masing, demi diri kita sendiri dan semesta. Apabila Anda menyukai konten ini, silakan subscribe channel ini, klik suka, bagikan ke teman-teman dan keluarga Anda, sehingga mereka juga memperoleh manfaat yang sama seperti Anda. Serta tinggalkan komen Anda di kolom komentar. Terima kasih telah menonton dan mendengarkan hingga akhir. Dan sampai jumpa di kisah berikutnya.